Salam jumpa lagi di Cilos News yang selalu menayangkan berita-berita terkini, khususnya berita-berita yang menghebohkan masyarakat dan berita-berita lain yang berhubungan dengan Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah jeritan atau teriakan dari masyarakat dari wilayah timur Indonesia, dalam hal ini Morowali. Jadi ini semua yang kita berharap dengan banyaknya eksplorasi di mana-mana, ini yang kita dapatkan, yang kita lihat bukan duitnya, ndak tahu kemana duitnya. Yang kita rasakan keresahan masyarakat. Itulah dampak atau hasil yang kita dapatkan daripada eksplorasi yang ada. Uangnya ndak tahu kemana, masyarakat eh, apa namanya resah dengan tanpa mempedulikan lingkungan, penuh debu, penuh apa, banjir dan lain sebagainya di wilayah masyarakat. Nah itulah yang kita terima sebagai warga di Indonesia ini. Tapi uangnya terbukti bahwa ini negara ini krisis. Selama 10 tahun berjalan uangnya kemana? Jadi ya gimana ya, masyarakat kalau menjerit kayak begini, ya di mana nuraninya ini, eh, penyelenggara yang kita tahu korupnya kayak seperti apa, tidak tanggung-tanggung. Itu bukan korupsi lagi, merusak negara. Jadi sudah rusak uangnya dikorupsi, rusak wilayahnya, lingkungannya, rusak masyarakatnya. Yang didapat itu dampak negatifnya aja, berdebu apa semua, padahal ini kan mestinya ada eh, amdalnya, lingkungannya dan lain sebagainya. Mega proyek begini hanya menyusahkan masyarakat untuk apa? Sudah tanahnya mana, lahannya kadang-kadang diambil tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, banyaklah, luar biasa. Jadi wajar aja kalau masyarakat itu sudah eh, apa namanya sudah muak, muak lihat kenapa kok pelaksana-pelaksana yang kita harapkan malah kita gaji dari pajak, yang muncul utang. Kemana duitnya ini? Gitu. Ya, kita terima nasib lah sebagai warga negara Indonesia yang pejabatnya suka disogok. Itu tidak bisa lagi dipungkiri, itu bukan lagi patut diduga, sudah terbukti banyak itu. Mana kalau diharapkan pengembalian uang, uang yang kembali itu kemana? Kenapa tidak pernah diumumkan oleh Sri Mulyani sebagai kasir negara gitu loh. Jadi ini membuat memang muak lah. Masyarakat ini muak, tidak bisa dipungkiri. Ya, walaupun ya kita bersyukur dengan Prabowo ini, kita masih harapan besar dengan satu strategi. Ya, kita berharap Pak Prabowo itu punya nurani yang luar biasa, jangan muncul kasihan, tapi harus ya dalam mengambil sikap TNI-nya yang muncul itu. Karena bukan merusak satu orang semua. Ini luar biasa, dalam negara ini yang susah diberantas tapi orang luar kok gimana ya? Kayak Malaysia ini ya berjuang sampai tetes darah penghabisan. Nah, termasuk ini, kenapa tidak? Kasihan Sangirta Laut, insya Allah Sangirta Laut juga kami akan tayangkan. Dan ini sudah Morowali ini. Ini bukan lagi di PIK 2. Tetapi ya kalau kita lihat pelakunya itu juga segelintir. Ya kalau kita lihat kan orang kaya ini hanya 9 di ini, yang 9 naga kan. Dia menikmati. Nah, kemudian masyarakat kasihan di mana-mana. Saya lihat podcastnya di
di Rempang menjerit, bukan lagi dirugikan, sudah menjerit. Karena dia ambil semua lahannya untuk bekerja juga enggak ada, jadi luar biasa. Oke, kita langsung lihat bagaimana komentarnya dari Morowali. Usir oligarki dari Republik ini. Karena kerjanya hanya menindas, korupsi, menipu, intimidasi rakyat. PIK 2 itu masih pagar bambu ya? Pagar bambu. Kami sudah jadi tanah, Pak. Tidak bisa bambu. Iya. Itu kami itu Pak di sana masyarakatnya kalau hujan banjir dan lumpur. Kalau kemarau debunya dari debu timbunan dan debunya dari. Assalamualaikum. Nah, ini orang tua kasihan ini layak untuk dipercaya. Seperti dengan anak kecil juga itu bicara padanya. Kalau ini kan kalau kita lihat apa sih kepentingannya, tentu kan dengan cucu-cucunya aja. Untuk dia saya kira sudah cukup untuk hidup dengan sisa hidupnya. Yang tidak ya mungkin kita duluan lah, tapi kalau kita melihat kan semakin lama dia hidup kan susah gitu loh. Bukan berarti dia duluan dari kita, belum tentu, tapi orang-orang seperti ini kan sudah jeritan itu, sudah luar biasa berteriak, yang semestinya tinggal beribadah di rumah ini ikut ambil andil untuk bagaimana dengan negara ini bisa jadi baik gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini siapa yang punya? Pribumi atau Chinese? Negara kita sudah dicaplok. Negara kita dirusak oleh oligarki yang ngakunya warga negara Indonesia. Tetapi kenyataannya mereka hanya cari makan di Indonesia, menyogok aparat. Aparat dengarlah, masa semua aparat kita kebetulan, saya kira kan ini banyak orang-orang pintar kita. Kebetulan yang bercokol semua itu tidak punya malu nih. Tidak semua sih, tapi banyak kan yang kita lihat. Itu, aduh, seperti Pertamina ini enggak tahu. Ini manusia atau Dracula ini yang koruptornya ini. Lagian informasi simpan siur. Kejaksaan Agung mengumumkan. Kejaksaan Agung yang membuat bagaimana lagi ya. Menanam kepercayaan lagi kepada Pertamina. Jadi kita ini simpan siur. Yang mana mau dipercaya. Jadi ya serba sulit. Kita melihat bagaimana Erick Thohir ketemu dengan Jaksa Agung. Berita berikutnya sudah. Malah ada dari kejaksaan, nggak tahu Jampisut apa segala, nggak tahu lah Pak siapa. Ya dia meyakini bahwa Erick Thohir nggak terlibat. Waduh, kepala rumah tangga tidak terlibat gimana sih? Ya korupsi mungkin tidak terima uang karena Erick Thohir sudah kaya. Tetapi bahwa terlibatnya dia harus bertanggung jawab, tidak bisa dinyatakan tidak terlibat. Dan pertanyaannya, kalau andainya dia tidak terlibat, tentu kan tidak tahu. Kalau tidak tahu, lah masa seorang kepala rumah tangga apa nunya artinya kemampuannya itu seperti apa? Masa orang digarong rumahnya dengan hampir habis tidak ditahu. Aduh, luar biasa negara kita ini. Korupsi, mencari harta, mencari makan dengan tidak halal. Mereka selalu kalau ingin berbuat itu dengan kaki tangannya, yaitu aparat kita. Aparat. DPR disogok. LPR. Polisi disogok. Polisi. Tentara disogok. Tentara. Aparat pemerintah disogok. Aparat penguasa pemerintah dikuasai. Penguasa dikuasai. Apalagi yang kurang? Ini kasihan, ini kakek kita nih yang bersuara. Tidak mungkin dia berani bersuara begini kalau tidak ada data fakta. Gitu. Kalau pembuktian ya tentu pengadilan gitu loh. Kita punya presiden kita itu adalah Prabowo yang katanya ingin menumpas korupsi. Tapi apa yang dilakukan?
penegakan hukum tidak berjalan di negeri ini. Contohnya, Aguan tidak berani hadir di sini. Aguan merasa dia paling hebat di negeri ini. Padahal ada hukum di negeri ini. Ada pemerintah di negeri ini. Ada presiden di negeri ini. Prabowo kalau ingin maju, ingin didukung oleh rakyat, Ya. lakukan pembenahan dan tekan itu yang namanya oligarki. Usir oligarki dari republik ini karena kerjanya hanya menindas, korupsi, menipu, intimidasi rakyat. Kami berharap ada penegakan hukum yang betul-betul memihak kepada pribumi. Kita bukan rasis, mereka yang rasis. Kasihan itu Chinese yang hanya sekedar cari makan. Iya, betul. Tetapi kalau ada terjadi sesuatu kayak tahun 1998, mereka akan menjadi korban. Ya, betul. Ini yang saya dengar, dan kami tidak ingin seperti itu. Ya, ya. Tolong Prabowo bertindak tegas untuk membela pribumi, untuk menegakkan keadilan di republik ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau kita lihat kepercayaan masyarakat ini terhadap Pak Prabowo itu masih harapan besar. Dan mereka ya berani menyuarakan kalau mau dipilih oleh rakyat, tegakkan keadilan. Artinya bahwa Pak Prabowo sampai hari ini masih sangat luar biasa kepercayaan masyarakat, dan ini harus yang dipelihara karena ini jeritan masyarakat yang bertumpu kepada Pak Prabowo untuk bagaimana keadilan itu bisa berjalan. Kan ironis, ada yang ngambil keuntungan yang memang luar biasa, tapi masyarakat kita disiksa gitu loh. Ya, kita lanjut. Makasih Media. Satu lagi. Ditemenin. Morowali sudah. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Iya. Saya kuasa hukum dari Morowali, tepatnya Dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Bahodobe, Kabupaten Morowali. Iya. Sebenarnya pembentuk undang-undang anti korupsi itu sudah mengantisipasi inilah yang namanya kejahatan korporasi. Kita kecewa pada penyidik Polda yang mengatakan bahwa tidak ditemukan nama Aguan. Iyalah pastilah. Kan yang bergerak di situ korporasi. Kenapa pembentuk undang-undang anti korupsi itu menyinggung tentang korporasi, mau berbadan hukum mau tidak? Karena itu antisipasinya. Sekarang tidak ada yang ingin bertanggung jawab secara pribadi. Makanya sama yang terjadi di Dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Bahodobe, Kabupaten Morowali. Korporasi lah yang melakukan. Tapi istilah sekarang orkestra gitu loh. Mulai kepala desanya, camatnya, bupatinya, semua itu terlibat. Sehingga apa itu harus menurut saya itu harus dituntut semua bertanggung jawab secara hukum. Sama PIK 2 dengan Morowali. Malah kami lebih parah, Pak. PIK 2 itu masih pagar bambu ya? Pagar bambu. Kami sudah jadi tanah, Pak. Tidak bisa bambu batas. Iya. Itu kami itu Pak di sana masyarakatnya kalau hujan banjir dan lumpur. Kalau kemarau debunya dari debu timbunan dan debunya dari batu bara. Itu. Tiap hari dikerokin tuh batu karangnya. Dibawa kemana itu? Dikerokin, dibawa. Di sana gimana pemerintah di sana? Berita di sana ya mati semua, Pak. Ya itulah. Diam ya. Iya, jadi saya tidak perlu berpanjang-panjang. Tidak ada, Pak. Saya udah 4 kali menyurat ke Kapolri, Presiden, tidak ada tanggapan, Pak. Jadi benar yang dibilang Said Dido bahwa di Morowali itu terjadi perampokan. Iya. Seandainya tambang Morowali diselamatkan, mungkin efisiensi anggaran tidak perlu dibukan oleh Prabowo. Tapi pertanyaannya, berani tidak Prabowo menghentikan langkah seperti itu? Harus berani. Iya. Saya pikir beliau seorang prajurit yang biasa di medan perang, tutup matanya biasa dilakukan untuk berhadapan dengan musuh. Sekarang tutup mata juga, Pak.
lawannya udah jelas siapa itu korporasinya. Lawannya udah jelas kok. Cuma tinggal niatnya mau atau tidak. Iya, Saya pikir iya, begitu. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berharap bahwa apa yang kita perjuangkan baik di PIK 2 ini maupun yang kami perjuangkan di Morowali dan di seluruh Indonesia itu bisa diselesaikan atau diselesaikan dengan cara apapun demi kedaulatan bangsa dan negara dan demi masa depan anak cucu kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Jadi ternyata di sini PIK 2 juga ada ya. PIK 2 dengan Morowali. Semua merasakan hal yang sama. Jadi kalau tadi bahwa Morowali itu sudah jadi tanah, sebenarnya PIK 2 juga seperti itu, penggusuran di mana-mana, orang mau panen ini sangat sangat miris ini. Orang sudah mau panen padinya itu lagi diuruk. Waduh, menjerit, benar-benar tidak melihat kita ini sebagai manusia. Sudah keterlaluan. Jadi dan ya itu apa namanya? Satu poin besar sampai hari ini kepercayaan masyarakat masih sangat luar biasa ke Pak Prabowo. Jadi harapan besar semoga Pak Prabowo bisa mengambil suatu langkah. Apalagi kita dengar baru-baru ini kan memanggil 9 naga ini ke istana. Ya kita sih masih mempercayakan kalau itu satu bentuk langkah yang memang untuk kepentingan masyarakat, ya kenapa tidak. Tuh. Tapi kalau langkahnya ini yang bahaya kalau saya sih seputarannya itu kalau mereka enggak punya formula atau strategi yang memang matang dan terukur, ini bahaya. Hanya itu namanya satu strategi yang kita rencanakan atau satu formula yang kita sudah finalkan bersama. Ya tentunya kan tidak full bahwa bisa berhasil. Tetapi kita berharap pembantu-pembantunya Pak Prabowo ini kalau memang ada sesuatu masalah yang mestinya kita komunikasikan, mestinya kita selesaikan bersama, ya itu laporannya harus seperti itu. Jangan semuanya baik. Kita lihat rapat kabinet terakhir terbatas ini kan semuanya laporannya baik. Kan bukan laporan yang kita harapkan, tapi impact kepada masyarakat gitu loh. Impactnya kepada masyarakat seperti apa? Nah kita lihat ini uang habis kemana? Kemana itu duitnya? Itu Morowali ini luar biasa pembangunannya. Ya kalau kita lihat ini bisa mendatangkan bisa menaikkan kas negara gitu loh, justru habis. Gitu. Jadi memang menjadi satu pertanyaan besar. Dan lagi-lagi ya bukan kita ini adalah suatu kegagalan Jokowi dalam memanage negara ini. Gitu loh. Apakah bentuknya kesengajaan atau tidak kita tidak tahu. Nah inilah harapannya masyarakat. Bagaimana Jokowi hadir. Nah tentunya kan ada hal-hal yang memang kegagalan itu bisa kan dikomunikasikan untuk supaya tidak terulang lagi seperti sekarang. Kasihan kita ini, aduh jadi korban semua, termasuk kami ini korban dalam hal efisiensi ini. Kegiatan itu mandek semua yang tentunya berdampak kepada seluruh lini ekonomi gitu loh. Kalau pengusaha mandek, ngopi lah, hotel lah, perjalanan, pesawat itu jadinya berdampak semua. Yang tentunya ya perekonomian Indonesia bisa mandek gitu. Jadi oke, saya kira itu dari PIK 2 dan Morowali tadi. Nanti insya Allah kami akan tayangkan bagaimana jeritan dari Sangir Talaut. Kebetulan daerah ini pernah semua saya injak dan berbuat gitu loh untuk negara ini juga. Kami pernah di Morowali, paham sekali itu daerah. Sangir Talaut juga pernah, semuanya kami sampai ke pelosok-pelosoknya. Kami pernah di sana berbuat untuk negara juga. Oke, terima kasih. Semoga ini menjadi
ada nilai plus buat ya siapapun, kita harapkan. Jadi dan moga-moga langkah Bapak Presiden Prabowo sebagai satu tumpuan harapan yang masih sangat luar biasa, kepercayaan masyarakat sekarang. Dan kalau salah langkah ini sudah cungkir balik gitu. Kita sudah jujur ya, kita semua prihatin semua. Ini mau jadi apa negara ini? Sudah sumber daya alamnya sudah diobrak-abrik. Pertanyaannya itu lagi, kemana duit ini? Nah, inilah mungkin masyarakat selalu berharap bagaimana Jokowi dihadirkan. Ya kalau dalam bentuk diadili, mungkin kalau dari sisi Pak Prabowo karena hubungannya begitu luar biasa enggak perlu diadili lah, tapi meminta masukan dari Pak Jokowi, kenapa bisa seperti ini gitu loh. Dan kami masih ingat Pak Jokowi, kami punya duit lain di kantong saya, berapa itu dari luar negeri, mana? Ini aduh, terlalu mudah untuk ngomong. Mestinya ya, maaf kita rakyat kecil punya, walaupun kita ini punya sedikit malu aja, sedikit, makanya kita bertahankan yang namanya malu. Kalau mungkin ya mungkin bisa saja bahwa karena bukan Anda, ya karena bukan kita, tapi kan ada pertanyaan, makanya Anda, karena Anda lebih itu. Ya malah kalau kita dengar siapa ini Bapak Luhut yang luar biasa, sudah senior, disuruh kita ke surga. Insya Allah kami ke surga, Anda aja yang ke neraka nanti. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, and share Cilos News yang selalu menayangkan berita-berita berita-berita positif yang bisa dijadikan renungan buat bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.